Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kompeten, jumpa lagi di channel pembelajaran UBP Karawang. Di pertemuan ke-6 kali ini masih di mata kuliah pemrograman framework. Kita masih di materi yaitu CRUD, read, update, delete atau CRUD di dalam kode igniter. Ya, setelah kemarin kita mempraktekkan bagaimana cara untuk insert data atau create data dan juga read data atau menampilkan data, kali ini kita akan melanjutkan ke delete data. Oke, langsung saja. Oke. Nah, ini project minggu kemarin ya yang sudah dibuat. Oke. Rekan mahasiswa juga bisa menambahkan di sini ikonnya, icon save, kemudian hapus, kemudian ada icon save ya. Ini sama seperti kemarin ya, caranya kita menggunakan icon file logo ya. Ini ada di admin LTI ya, tapi ada juga yang memang tidak support ya, jadi rekan mahasiswa bisa pilih saja yang support atau yang bisa diaktifkan di dalam template admin LTI 3. Oke, baik, langsung saja kita masuk lagi ke source code view user dulu ya. Kita akan coba menambahkan terlebih dahulu di sini icon hapus dan juga icon simpan. Kita tambahkan saja di sini i ya, tag i, kemudian kita tutup dengan /i. Nah, kemudian kita masukkan di sini di dalam i ya, class sama dengan file, kemudian file save. Coba jalan atau tidak. Nah, ini ya muncul ya. Nah, coba kita, oh ini salah, dihapus ya. Kita pindahkan ke bagian save saja, copy saja. Kita masuk di bagian sini. Kemudian jika ingin agak ada spasinya, ya bisa ditambahkan spasi di sini. Oke, kita refresh. Oh, ini ada di luar ya. Ntar kita cek lagi. Oh, i-nya belum ada. /i spasi. Oke, kita refresh. Ya, sudah ada ya. Kemudian satu laginya kita cari simbol silang ya untuk menghapus atau clear ya, kita bisa menggunakan ini ya, FA times. Coba kita masukkan di bagian sini. Kita tinggal rubah saja ya karena sudah dibuatkan. Oke. Ya, agak kurang spasi ya. Oke. Ya, begini ya. Ini lebih user friendly lah. Oke, misalkan dihapus seperti ini, kita delete. Nah, ini bisa hilang. Nah, kalau di sini pop-up-nya belum ada ya. Jadi ketika kita save data, nah maka data yang masih kosong pun tersimpan ya. Makanya kita perlu menambahkan di dalam inputannya ini, kita tambahkan script yaitu require ya, require ini ya, on misalkan, atau true. Kita coba satu saja dulu. Nah, ini ada muncul seperti ini ya, please file out this file. Nah, jadi perlu mengisi filenya dulu. Oke, misalkan oh, see
Bisa nggak kalau seperti ini? Biasanya default ya. Default ya, jadi tidak ada komentar di sini ya, nggak masalah lah ya, kita gunakan yang default saja. Berarti ini nggak perlu ada isian, gini saja ya, required. Kemudian di bawah juga sama, required. Lalu di label kita di sini ya, di select. Tapi kalau di select nggak perlu sebetulnya karena sudah ada isiannya. Oke, misalkan kita ini isi ya, simpan. Nah, bagian sini belum tersimpan. Kalau bawah kan sudah terisi ya, jadi nggak perlu kita gunakan required. Oke, sudah. Nah, berikutnya kita masuk ke apa yang ingin saya sampaikan di pertemuan kali ini, yaitu adalah hapus data ya, atau delete. Nah, kita terlebih dahulu masuk ke dalam view user. Nah, kemudian di sini kita tambahkan button di bagian atas sini ya. Kita tambahkan namanya aksi. Di tabelnya itu kita tambahkan aksi. Aksi gini ya. Ini boleh menggunakan call span ya. Call span 2 gitu ya. Ini fungsinya adalah untuk membuat dua kolom yang menjadi satu ya. Kita gunakan call span karena kita akan coba menambahkan di sini link ya. 2 link. Linknya kita gunakan adalah gunakan button. Button seperti ini ya. Oke. Kemudian kasih nama di sini adalah hapus. Gitu ya. Kemudian seperti biasa kita buatkan kelasnya. Button strip primary atau danger ya. Ini. Kemudian kita tambahkan juga di sini kita tambahkan icon hapus ya. Kemudian di sini kita va strip trace ya, kalau nggak salah trace. Coba kita cek di library-nya. Trace. Kalau nggak ada kita cek di bagian mana ya, di atas ya. Trace. Atau kita boleh, nah ini ya, fa trace ya.
tapi dicari nggak ada ya. Oke, kita masukkan di sini FA trust O. Mana nggak copy? Kita masukkan di bagian sini seperti ini ya. Coba kita cek terlebih dahulu. Nah, ini sudah muncul ya, tapi trust O nya nggak muncul ya. Nah, ini coba pakai yang trust saja. FA trust. Nah, seperti ini ya. Sudah ada ikonnya, kemudian ada namanya, hapus. Lalu berikutnya kita tambahkan, ininya kita gunakan buttonnya yang kecil ya, PTN strip SM ya, small. Kemudian kita tambah lagi satu lagi, delete, edit. Edit, di sini kita gunakan edit. Ininya kita ganti menjadi primary. Nah, begini ya. Oke. Lalu berikutnya kita, tombol sudah bisa ya. Tinggal kita tambahkan script. Ya, di bagian usernya, coba kita cek dari sini ya. Nah, kita tambahkan scriptnya adalah Ahor ya, kita menggunakan Ahor. Kemudian yang kita akan coba hapus adalah inisialnya menggunakan username. Kita copy dari sini saja dulu. Oke. Nah, di sini kita tidak menggunakan lagi button ya, tapi kita gunakan div. Nah, ini juga div. Kita taruh di bagian sini. Oke. Div. Ini tidak menggunakan div ya. Hanya td saja, berarti dihapus saja ya. Karena kita menggunakan Ahor, class buttonnya sudah di sini ya, hapus data. Kemudian tutup kurung. Plus button. Sini ada div ya. Oh, divnya di kelasnya ya. Oke. Oke, kita copy saja di bagian sini. Seperti itu. Kemudian kita tutup username. Kemudian di akhir sini kita kasih kurung tip. Nah, gini ya. Oke, kemudian di sininya user jangan edit data, berarti di sini hapus data user ya. Nah, kita arahkan bahwa data yang dihapusnya adalah user gitu ya. Kemudian berikutnya di bagian sini kita tambahkan juga ya.
kita kasih kutip dulu, dalam kurung, kemudian ininya diganti menjadi div, kemudian di bagian sini pun jadi div, gitu ya. Kemudian ini user update, edit ya, data user user. Nah, ininya harus disesuaikan dengan yang di sini ya, karena kita di sini menggunakan gayanya adalah seperti ini ya. Kalau yang di atas gayanya adalah seperti ini, ASCII dan lain sebagainya. Nah, boleh juga sih, bisa saja ya, kita ubah saja gayanya sesuaikan dengan yang tadi ya. Kita pakai panah, kemudian username, sini juga sama, password, kemudian di bagian bawah juga kita gunakan seperti itu, level, gitu ya. Ini bisa di ini aja biar nggak terlalu jauh. Oke, coba kita cek refresh dulu, benar nggak? Oke. Oh, tapi di sini ada permasalahan ya, ada noise tag object variable user tipe noise ya. Oke, ini gayanya kalau seperti ini for each user. Ini gaya di dalam controllernya ya, sebenarnya yang berbeda. Controllernya kita coba buka di bagian user, kemudian kita cek pada controller yang ada di sini. Nah, resultnya ada di sini ya. Sedangkan yang di dalam sini kita tidak meresult data, jadi kita perlu menggunakan tip variabelnya adalah menampilkannya adalah dengan menggunakan parameter yang seperti ini ya. Kalau di sini langsung di result ya, this model tampil user. Nah, kalau di sini tampil user, nah nggak ada resultnya. Nah, ini tinggal kita kopikan, kita buat result biar kita nampilinnya sama ya, seperti tadi. Nah, begitu ya. Oke, kemudian di modelnya coba kita lihat, pasti ada perubahan juga di modelnya. Ini yang di sistem alumni ya. Kemudian saya coba cek model yang ada di sistem lain. Oke. Nah, ini ya, tabel user return get data tabel tanpa result. Nah, kalau di sini kita ada result array ya, karena kita resultnya sudah ditampilkan di dalam controller, jadi di sini di model tidak perlu kita menampilkan result, gitu ya. Oke, nah sudah kita perbaiki, kita samakan persepsinya, coba kita save. Oke, sudah muncul ya. Nah, sebenarnya gaya saja sih, gayanya mau seperti apa. Oke, coba kita cek dulu ya. Tombolnya kita klik. Oke, ya sudah ya, benar, kita sudah mengarahkan ke user, hapus data ya dengan nama parameter yang nanti akan menjadi ID-nya adalah username ya, di sini Aang muncul. Ya, bisa juga rekan mahasiswa menambahkan ID ya untuk di dalam database-nya biar lebih enak. Edit, edit juga sama ya. Oke. Nah, berikutnya kita masuk ke dalam controller kita.
user. Nah, kemudian kita buatkan function baru. Namanya hapus user. Hapus data user. Kemudian kita berikan seperti ini, lalu kita kurung buka, lalu kita cek ya. Lihat yang dari sini saja ya, biar lebih enak. Nah, ini ada where tabel ya, jadi kita memberikan inisial. Kita copy yang bagian sini biar cepat. Kita paste di project kita yang user. Kisnya kita where tabel ini hapus. Hapus, kemudian di sini dilakukan return ya, redirect ya ke dalam user index. Oke, seperti ini ya. Oh sorry, tadi kita salah ngopiin. Ini untuk model ya. Sorry, yang benar ada di sini. Nah ini ya, kita arahkan ke username, kemudian redirect. Copy saja langsung dari sini. Kita masukkan ke controller. Oke, di sini kita buat namanya user name. Gitu ya. Ini hapus. Nah, di redirect ke user index. Kemudian di modelnya kita tinggal copy lagi yang bagian sini. Nah, kita buat, kita masukkan ke dalam sini ya. Sorry ya, tadi ketukar. Nah ini seperti ini. Hapus data user, where tabel. Oke, sip ya. Kita coba hapus datanya yang kosong tadi ya. Nah sudah terhapus ya, berhasil terhapus. Nah cuman di sini saya ingin menambahkan pop-up ya. Pop-upnya nanti ketika diklik hapus nggak langsung kehapus gitu loh ya. Misalkan seperti ini ya. Nah ini kan langsung kehapus gitu. Nah kalau kita klik hapus, maka di sini muncul pop-up. Apakah Anda yakin untuk menghapus? Ya, jika tidak, maka di cancel. Caranya adalah kita tambahkan script ya, script. Nah ini ya, on click JavaScript return ya, kemudian di confirm, lalu di sini ada isinya apa yang di confirm ya. Nah begitu ya, langsung kita copy paste saja lah. Kita copy paste langsung di bagian TD sini ya. Nah kita V saja, lalu kita kasih kutip begitu ya. On click JavaScript ya, ini untuk pop-upnya kita menggunakan JavaScript, kemudian return, confirm apakah Anda yakin akan menghapus data ini. Nah kemudian di sini stop ya, berikutnya adalah akan dilakukan eksekusi hapusnya gitu ya. Coba kita cek. Nah seperti ini ya. Apakah yakin akan menghapus data ini? Jika cancel, maka ini tidak terhapus. Tapi kalau kita oke, maka ini akan terhapus. Nah, begitu ya. Itu caranya untuk menggunakan pop-up dengan model JavaScript. Oke, terima kasih. Mungkin kita akhiri dulu pertemuan kali ini. Kita akan lanjut ke edit data ya berikutnya ya. Rekan mahasiswa, semoga bermanfaat dan saya akhiri pertemuan kali ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten.